Setelah memperhatikan pada pembelajaran pada pokok bahasan sebelumnya, bagaimana pendapat Anda tentang bagaimana sejatinya jati diri seorang tenaga pendamping profesional? Jati diri pendamping profesional dan kode etiknya akan menjadi bagian penting pada pembelajaran pada bab manajemen pendampingan ini. Untuk itu, tujuan pembelajaran pada subbab jati diri TPP dan kode etik ini antara lain: pertama, menjelaskan dan memahami tugas pokok fungsi yang harus dilakukan seorang tenaga pendamping profesional PTMD dalam melaksanakan tugas pendampingan desa. Kedua, menjelaskan dan memahami perilaku, sikap dan jati diri yang harus dimiliki sebagai seorang tenaga pendamping profesional PTMD. Ketiga, mengetahui dan dapat menyebutkan kode etik tenaga pendamping profesional serta sanksi yang harus ditanggung seorang pendamping profesional PTMD jika melanggar kode etik. Keempat, mampu menjaga dan menegakkan kode etik pendamping profesional PTMD. Mari memulai dengan apa yang Anda pahami tentang tugas pokok dan fungsi tenaga pendamping profesional, serta mengulik apa saja peluang dan tantangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi ini. Peran penting apa saja yang bisa dilakukan PLD dalam pemberdayaan masyarakat desa? Sikap ideal seperti apa yang seharusnya dimiliki PLD dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai pendamping desa? Subpokok bahasan ini akan terdiri atas 3 poin utama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, kita akan memulai dengan memahami tugas pokok fungsi tenaga pendamping profesional. Kemudian, perilaku, sikap, dan jati diri tenaga pendamping profesional. Terakhir, akan dibahas mengenai tahapan kode etik pendamping profesional. Tugas pokok dan fungsi pendamping profesional dibacakan sesuai dengan SOP-nya secara garis besar. Tupoksi merupakan ukuran kinerja secara profesional, capaian tupoksi merupakan hasil yang dicapai dari pekerjaan sesuai jabatannya. Hasil atau capaian kinerja tersebut merupakan tujuan bersama dari sebuah sistem organisasi. Selengkapnya dapat dibaca pada bahan bacaan. Pada kesempatan ini, kita akan menjelajahi topik penting mengenai sikap dan perilaku, serta bagaimana hal tersebut berhubungan dengan pendidikan karakter dan pemberdayaan masyarakat desa. Mari kita mulai dengan beberapa pertanyaan yang akan membimbing kita memahami konsep ini lebih dalam. Pertama, mari kita diskusikan apa artinya sikap dan apa yang dimaksud dengan perilaku. Sikap adalah cara kita memandang atau merasakan sesuatu, sedangkan perilaku adalah tindakan nyata yang kita lakukan sebagai hasil dari sikap tersebut. Sekarang, pertanyaan berikutnya adalah, apakah sikap dan perilaku merupakan sesuatu yang bawaan atau bisa dibentuk? Jawabannya adalah, sikap dan perilaku tidak sepenuhnya bawaan. Keduanya dapat dibentuk melalui pengalaman, pembelajaran, dan latihan. Jika sikap dan perilaku bisa dibentuk, lalu bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan membangun kesadaran diri, memberikan umpan balik konstruktif, dan menerapkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter sangat penting, karena bertujuan untuk membangun integritas dan sikap ideal pada seseorang. Berbicara tentang pendidikan karakter, penting untuk kita memahami bahwa pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan sikap-sikap positif dan integritas dalam diri seseorang. Hal ini sangat relevan dalam konteks pendampingan pemberdayaan masyarakat desa, di mana pendamping desa harus memiliki sikap ideal untuk menjalankan perannya secara efektif. Untuk lebih mendalami hal ini, mari kita coba menjawab pertanyaan ini. Peran penting apa saja yang bisa dilakukan oleh pendamping lokal desa dalam pemberdayaan masyarakat desa? Sikap ideal seperti apa yang seharusnya dimiliki PLD dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai pendamping desa? Ini adalah kesempatan baik untuk mendiskusikan pandangan masing-masing dan memperdalam pemahaman kita tentang peran dan sikap ideal PLD. Pendamping lokal desa memegang peran yang sangat krusial dalam pemberdayaan masyarakat di desa. Berikut beberapa peran penting yang dapat dilakukan oleh PLD. Pertama, sebagai fasilitator dan penghubung, PLD bertindak sebagai penghubung antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat desa. Mereka memfasilitasi komunikasi dan memastikan kebutuhan serta aspirasi masyarakat desa tersampaikan dengan baik. Kedua, sebagai pemberi informasi dan edukasi, PLD memberikan informasi yang relevan dan edukasi kepada masyarakat desa mengenai program-program pembangunan, kebijakan pemerintah, serta peluang-peluang yang ada.
Ini termasuk mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Ketiga, dalam pengembangan kapasitas, PLD membantu masyarakat dalam mengembangkan keterampilan dan kapasitas mereka melalui pelatihan dan workshop. Mereka juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Keempat, dalam pendampingan proyek, PLD terlibat dalam pendampingan proyek-proyek pembangunan desa, memastikan bahwa proyek tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Mereka juga membantu mengatasi kendala yang muncul selama pelaksanaan proyek. Kelima, dalam pengawasan dan evaluasi, PLD melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan di desa. Mereka memberikan umpan balik dan rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan. Sikap ideal yang perlu dimiliki oleh pendamping lokal desa dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya meliputi: pertama, empati. PLD harus memiliki empati yang tinggi untuk memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat desa. Kemampuan ini membantu mereka untuk memberikan dukungan yang sesuai dan efektif. Kedua, komunikatif. Kemampuan komunikasi yang baik sangat penting untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat desa. PLD harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan mendengarkan dengan aktif. Ketiga, integritas. PLD harus memiliki integritas yang tinggi, yaitu jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Keempat, kreativitas. Kreatif dalam menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi masyarakat desa sangat penting. PLD perlu berpikir inovatif untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kesejahteraan desa. Kelima, kolaboratif. PLD harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga lainnya. Sikap kolaboratif membantu dalam mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Dengan memahami dan menerapkan peran penting serta sikap ideal ini, PLD dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan lebih baik, memberikan dampak positif bagi masyarakat desa, dan mendukung tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.